Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wesunduso dari kelas 4 A1, NIM saya 235. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu pengertian tentang otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran merupakan penggunaan alat elektronik yang digunakan entah itu informal atau formal dalam sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi. Di dalam otomatisasi perkantoran pasti memiliki sebuah fasilitas penunjang, yaitu yang pertama dapat dilihat dari tenaga penggerak dan cara kerjanya. Dari tenaga penggerak dibedakan menjadi dua, yaitu mesin manual dan mesin listrik. Dalam mesin manual itu otomatisasi perkantoran itu digerakkan menggunakan tenaga manusia, dan yang menggunakan listrik itu digerakkan menggunakan tenaga listrik atau baterai. Sedangkan dilihat dari cara kerja dibedakan menjadi dua juga, yaitu mesin mekanik dan juga mesin elektronik. Yang mesin mekanik itu bergerak dalam operasinya sendiri, sedangkan dalam mesin elektronik bergerak di komponen elektroniknya. Di situ terdapat beberapa kabel-kabel elektronik. Otomatisasi perkantoran yaitu memiliki peranan dalam pemecahan masalah. Menurut saya, otomatisasi perkantoran itu dapat mempermudah menangani sebuah permasalahan dari sebuah informasi tersebut. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sistem pakar. Ada intelijen buatan dan sistem pakar penunjuk keputusan. Intelijen buatan dapat diartikan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kecerdasan buatan kerap diidentikan dengan kemampuan robot yang berperilaku seperti manusia. Kecerdasan buatan adalah sebuah studi bagaimana komputer melakukan hal-hal yang lebih baik yang dilakukan oleh manusia, seperti WA dan email merupakan intelijen buatan. WA dan email digunakan untuk membagi informasi dan data dari satu orang ke orang lainnya. Dan yang sistem pakar penunjuk keputusan. Sistem pakar penunjuk keputusan. Sistem pakar merupakan sistem aplikasi komputer digunakan untuk pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Dari arti tersebut, sistem pakar merupakan data dan digunakan untuk patokan manajer untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen sistem pakar. Komponen sistem pakar dibagi menjadi 4. Yang pertama, user interface atau antarmuka pemakai. Komponen ini merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Informasi diterima dari pengguna, kemudian diubah yang dapat diterima oleh mesin dan menghasilkan pengetahuan yang dimengerti oleh pengguna. Kemudian yang kedua, knowledge base atau basis pengetahuan. Komponen ini disusun atas elemen dasar yaitu fakta. Yang ketiga, inference engine atau mesin inferensi. Komponen ini bertugas untuk menganalisis pengetahuan, memberikan kemampuan penalaran dan menarik kesimpulan dari knowledge base. Yang terakhir, development engine. Komponen ini digunakan untuk mengolah sistem pakar yang terdiri atas bahasa pemrograman. Sekian. Sistem pakar. Definisi dari sistem pakar. Pakar adalah ahli. Sistem adalah kumpulan prosedur atau kumpulan dari berbagai hal untuk suatu tujuan. Dan sistem pakar adalah sistem yang berusaha untuk mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah layaknya seperti pakar atau ahli. Dan di sini keuntungan dari menggunakan sistem pakar adalah yang pertama, waktu pengerjaannya lebih singkat dan efisien saat bekerja.
Yang kedua adalah memungkinkan orang awam untuk menyelesaikan masalah layaknya pakar atau ahli. Dan untuk kelemahan menggunakan sistem pakar adalah yang pertama, sulit dikembangkan, dan yang kedua, informasi yang diberikan dari sistem pakar tidak 100% akurat. Contoh aplikasi dari sistem pakar. Di sini saya menggunakan sistem aplikasi untuk meramalkan suatu kepribadian dari manusia. Isinya di sini ada bentuk wajah, bentuk muka, bentuk hidung, umur, warna rambut, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya dari sistem pakar adalah sistem yang berusaha untuk mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah layaknya seperti pakar atau ahli.